Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan hadonah. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa tastamiru dan tetap hadonatuz zaujati apa hak asuh istri ila madi sab'i sinin sampai lewat usia 7 tahun. Hak asuh sang istri harus terus berlangsung hingga melewati usia 7 tahun. Wa'abaro dan mengistilahkan biha dengan 7 tahun al-musannifu siapa musannif li'anna karena sesungguhnya perkara li'anna tamyiza karena sesungguhnya tamyiz yaqa'u itu terjadi fiha di dalam 7 tahun goliban pada umumnya. Jadi tamyiz ini pada umumnya usia 7 tahun sudah anak tersebut sudah tamyiz. Lakin al-madaru tetapi al-madaru adapun yang dijadikan patokan innama ialah hanya sesungguhnya huwa. Adapun madar atau patokan ala tamyizi atas tamyiz sawaun ialah sama saja hasola. Terjadi apa tamyiz qabla sab'i sinin sebelum 7 tahun au ba'daha atau setelah 7 tahun. Jadi maksudnya musannif mengungkapkan atau mengistilahkan 7 tahun. Karena sesungguhnya tamyiz biasanya sudah wujud pada usia tersebut, 7 tahun tersebut. Nah, akan tetapi intinya adalah hingga tamyiz. Maksudnya baik wujudnya sebelum 7 tahun atau setelah 7 tahun. Ketika sebelum 7 tahun sudah tamyiz, maka suruh dibeli pilihan. Mau ikut siapa, seperti itu. Summa kemudian ba'daha. Summa kemudian ba'daha setelah 7 tahun yukhayyaru diberi pilihan. Al-mumayyizu siapa mumayyiz, orang yang tamyiz, anak kecil yang tamyiz, baina abawaihi di antara kedua orang tuanya, ibu dan ayahnya. Fa ayyuhuma maka siapa di antara keduanya ikhtaro memilih siapa mumayyiz sulima maka diserahkan siapa mumayyiz ilaihi kepada ayyuhuma atau kepada ibu dan bapak. Nah, kemudian setelah diberi pilihan anak yang tamyiz ini di antara ibu dan bapaknya, manakah yang ia pilih, maksudnya si mumayyiz ini, maka diserahkan mumayyiz ini kepada yang dia pilih. Maksudnya ketika usia sudah mencapai 7 tahun dan dia sudah tamyiz, maka si anak ini milih bapaknya atau ibunya. Kalau dia milih bapaknya ya udah diterima, diserahkan, atau kalau dia milih ibunya ya diterima juga. Artinya ketika sebelum tamyiz anak ini diasuh oleh ibunya, yang berhak ibunya. Tapi ketika sudah tamyiz dia harus memilih di antara salah satu. Kemudian fa'ingkana dan jika ada fi ahadil abawaini pada salah satu kedua orang tua naksun apa kekurangan kajununin seperti orang gila fal haqqu maka adapun yang hak maka adapun hak lil akhari bagi yang lain madama selagi tetap an-naqsu apa kekurangan iman ialah tetap bihi dengannya ahad. Jadi maksudnya jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki kekurangan seperti gila, suka ayan, penyakitan, misalkan, maka sang anak diserahkan pada orang tua yang satunya selama sifat kurang tersebut masih ada pada orang tua yang satunya itu.
Misalkan ibunya gila, maka ya ke ayahnya. Atau ayahnya gila, maka ke ibunya. Nah, selama belum sembuh ya tetap harus dirawat oleh yang normal seperti itu. Kemudian wa idza lam yakun, dan apabila tidak ada al-abu, siapa bapak atau ayah, maujudan ialah maujud atau ada, khubbiro maka maka diberi pilihan. Al-waladu siapa anak, bainal jaddi di antara kakek, wal ummi dan di antara ibu. Maksudnya jika ayahnya sudah meninggal atau tidak ada atau hilang, maka sang anak disuruh memilih di antara kakek, artinya bapaknya ayah atau ibunya. Seperti itu. Wakadha, dan demikian juga di dalam yakun sampai akhir yaqa'u terjadi at-takhyiru apa memberi pilihan bainal ummi di antara ibu, waman dan orang, ala hasyiatin nasabi atas yang ada di samping nasab, maksudnya nasabnya ke samping. Keakhin seperti saudara, saudara kan ke samping. Saudara laki atau perempuan artinya saudara. Akhin ini saudara laki. Seperti saudara laki, wa amin dan paman. Nah, jadi begitu juga sang anak disuruh memilih di antara ibu dan orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab dari jalur samping seperti saudara atau paman dari ayah. Seperti itu. Jadi kalau ada anak, ada ibu, ada ayahnya, ketika belum tamyiz maka dia harus ke yang berhak ibunya. Ketika sudah tamyiz maka dia suruh memilih di antara salah satu. Nah, jadi ketika ayahnya nggak ada, maka dia ke ibunya atau ke kakeknya. Dia tinggal milih kemana yang ia kehendaki. Atau nggak ada kakeknya, yang ada paman atau saudara laki-laki, maka dia juga suruh milih ke ibunya atau ke paman atau ke saudara dia, saudara laki-laki. Itu saja yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.